وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian yang cintai Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan ibadah Ramadan, ibadah puasa yang kita laksanakan adalah menciptakan manusia-manusia yang jujur. Ibadah Ramadan ini ketika kita laksanakan dengan baik, dia adalah ibadah yang unik. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, hakikat pelaksanaan ibadah puasa kita itu yang mengetahui yang sebenarnya adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika ada dua orang berjalan, yang satu berpuasa, yang satu tidak, kita tidak bisa membedakan yang mana yang sedang berpuasa, yang mana yang tidak puasa. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak nampak di permukaan. Boleh jadi kita makan dan minum sepuasnya di kamar, kemudian kita keluar, kita mengaku puasa, tidak ada orang yang bisa menyangkalnya. Dan itulah keunikan ibadah puasa, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ketika kita salat, nampak kalau kita lagi salat. Ketika kita bersedekah, ketika kita berzikir, ya, itu ibadah yang nampak di permukaan. Sangat berbeda dengan ibadah puasa yang kita laksanakan. Dan ketika kita berpuasa, kita tidak berani membatalkan puasa kita walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ada malaikat yang mencatat. Nah, perasaan seperti itulah yang menciptakan pada diri kita kejujuran. Kita tidak berani melanggar, melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada orang lain yang melihat. Karena kita meyakini bahwa Allah yang melihat. Alangkah indahnya hidup kita ketika makna seperti ini hadir dalam kehidupan kita setelah kita keluar dari Ramadan. Bahwa kita tidak berani mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kita tidak berani melakukan sesuatu yang walaupun tidak ada orang yang lihat, tapi Allah menyaksikan dan kita takut kepada Allah. Dan ini adalah bekal yang luar biasa. Saudara yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang kurang di negeri kita adalah orang-orang yang jujur. Kalau orang yang pintar, orang yang bergelar banyak. Tapi orang-orang yang jujur itu yang kurang. Sehingga banyak fenomena yang kita saksikan dalam skala bernegara, orang-orang yang diberikan amanah untuk mengelola jabatan publik, mereka akhirnya merugikan banyak orang karena ketidakjujurannya. Begitu banyak negeri yang kaya raya, tapi yang terjadi pada rakyatnya adalah fenomena miskin raya. Begitu banyak orang yang akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya sepenuhnya karena durjana merajalela. Orang-orang yang tidak jujur itu yang menguasai sektor-sektor publik, sehingga akhirnya orang-orang yang mau berobat secara mudah juga hanya dipersulit. Orang-orang yang ingin memperjuangkan haknya juga akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya. Maka disinilah pentingnya untuk kita menanamkan yang namanya kejujuran itu pada diri kita, sehingga kita bisa melalui kehidupan kita ini dengan baik dan mampu menjalankan amanah kehidupan kita dengan lebih berhati-hati, karena kita meyakini bahwa yang namanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bisa lepas dari diri kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Sehingga dengan demikian insya Allah ketika kejujuran mengawal kehidupan kita, maka Allah juga akan memberkahi seluruh langkah-langkah dan tindakan kita, yang dengan itu Allah meridhai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.